Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk pagi hari ini dalam kasih setia Tuhan. Dalam istirahat malam Tuhan menjaga kami. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan renungan hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal ke-22 ayat 1-19. Akan tetapi kita akan merenungkan di ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Renungan kita pada saat pagi hari ini saya berikan tema kasih setia Tuhan dan kesetiaan Abraham. Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Sepanjang perjalanan iman Abraham, ia mengalami berbagai ujian dan ketaatan dalam hidupnya. Salah satunya adalah yang pertama, ia mengalami penantian yang panjang yang sudah digenapi meskipun diambang kemustahilan. Tetapi Tuhan setia pada janjinya. Abraham menerima berkat Tuhan sesuai dengan janjinya. Kemudian yang kedua, dia mengalami ujian kembali bagaimana Tuhan memerintahkan Abraham kembali untuk mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Bagaimana mungkin penantian yang begitu panjang dan itu bahkan sangat berharga harus diserahkan kepada Tuhan. Namun Abraham memilih untuk tetap taat pada perintah Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Jika melihat dari keputusan Abraham, dia memiliki dasar iman percaya kepada Allah karena Abraham telah mengalami perjumpaan dengan Allah. Bagaimana selama ini Allah menuntun hidupnya bahwa Ia adalah Allah yang setia, sehingga janji itu digenapi dengan lahirnya Ishak, seorang anak laki-laki di masa tuanya. Hal ini adalah hal yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak. Oleh karena itu, hal ini hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukannya. Abraham meyakini dan mengenal pribadi Allah yang setia kepada perjanjiannya. Maka Abraham mengimani Allah akan menyediakan pengganti bagi Ishak. Yang mana hal ini dikatakan sebelum mereka sampai ke tempat tujuan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Nah, hal ini menjadi iman bagi Abraham untuk terus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan taat. Akhirnya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui imannya tersebut, Abraham benar-benar mengalami bagaimana Allah yang menyediakan itu baginya. Allah menyediakan seekor domba bagi Abraham untuk menggantikan Ishak yang akan diserahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah iman Abraham, kita mengenal bahwa Allah menunjukkan kasih setianya. Melalui ujian yang dialami Abraham, kasih setianya dibuktikan dengan menyediakan pengganti Ishak
Melalui ini kita diingatkan kembali untuk lebih mengenal dan mengingat kasih setia Tuhan setiap hari. Seperti Abraham, meskipun berada dalam posisi yang sulit, tetapi ia tetap taat kepada Allah. Adalah keputusan yang tepat. Beriman dan tetap melakukan bagiannya dengan taat. Mungkin kita juga mengalami berbagai persoalan hidup yang membuat kita merasa khawatir, takut, cemas, dan lain sebagainya dengan persoalan hidup kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang setia, Tuhan menyediakan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya tepat pada waktunya. Mari kita semakin mengenal kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita dengan kita tetap hidup dalam firman-Nya. Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Firman-Mu yang akan meneguhkan kami, karena Tuhan senantiasa memperhatikan seluruh aspek hidup kami. Kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami dalam semua apa yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.